Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Wheels Lab dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Makin megah, makin nyaman, makin aman, makin perkasa, makin mantap dikendarai, dan makin ekonomis. Mobil ini adalah ikon perkembangan industri di Indonesia. Merupakan mobil yang menjadi salah satu tonggak manufaktur modern di Indonesia. Juga merupakan mobil yang paling bersejarah bagi generasi 80-an hingga 90-an karena menjadi mobil keluarga yang paling laris di Indonesia. Kalian kembali menyaksikan Wheels Lab dan kali ini kita akan membahas sejarah dari Toyota Kijang. Sedikit sejarah mengenai pengembangan awal Toyota Kijang. Pada dekade 70-an, Presiden Soeharto melalui Kementerian Perindustrian sedang menggalakkan program pertumbuhan industri dalam negeri. Salah satu kebijakan yang diambil untuk menyukseskan program tersebut adalah dengan melarang mobil-mobil CBU masuk Indonesia, khususnya sedan. Pemerintah kemudian memberikan insentif kepada manufaktur yang produksi kendaraan-kendaraan niaga dengan pengembangan industri kendaraan niaga berbasis lokal dengan harga murah. Mobil jenis ini kemudian dikenal dengan istilah Base Utility Vehicle atau BUV, atau pemerintah saat itu menggunakan istilah kendaraan bermotor niaga serbaguna atau KBNS. Salah satu hasil kebijakan dari program ini adalah dimulainya produksi Toyota Kijang oleh prinsipal Toyota di Indonesia, Toyota Astra Motor. Sedikit rahasia mengenai kata Kijang sendiri diambil dari singkatan kerjasama Indonesia-Jepang. Orang yang memberi nama Kijang tersebut adalah mantan Wakil Presiden Indonesia, Haji Muhammad Yusuf Kalla, yang saat itu menjabat sebagai CEO PT Haji Kalla yang menjadi salah satu perusahaan distributor Toyota di Indonesia. Pemberian nama Kijang sendiri dilakukan melalui sayembara internal di Toyota Indonesia. Generasi pertama Toyota Kijang kemudian diperkenalkan ke publik melalui ajang Jakarta Fair tahun 1977. Kijang berkode KF10 ini dikenal dengan nama Kijang Buaya karena memiliki bukaan kap mesin yang menyerupai mulut buaya. Generasi pertama Kijang diproduksi dalam bentuk pickup single kabin berkapasitas 2-3 penumpang. Selain itu, ada juga versi minibus 4 dan 5 pintu yang diproduksi karoseri lokal. Dalam proses pengembangannya, Kijang Buaya ini diarahkan sebagai mobil pengangkut hasil pertanian atau perkebunan maupun material ringan dengan biaya perawatan yang relatif ringan. Toyota Kijang produk kami yang pembuatannya disesuaikan dengan kondisi negeri ini. Kijang generasi pertama hadir dengan fitur yang sangat basic. Bahkan, Kijang generasi pertama ini tidak menggunakan kaca jendela di bagian samping, melainkan hanya menggunakan terpal sebagai penutup. Meskipun begitu, mobil ini memiliki angka penjualan yang cukup sukses. Kijang Buaya tercatat terjual sekitar 26.000 unit. Kijang Buaya ini menggunakan mesin bensin berkapasitas 1200 cc berkode 3K dan menghasilkan tenaga sekitar 55 horsepower dengan transmisi 4 percepatan manual melalui layout penggerak roda belakang. Kijang Buaya kemudian menjelma sebagai saingan berat dari Mitsubishi Colt Pickup yang sudah mulai dijual di Indonesia sejak tahun 1975. Memasuki tahun 1981, Toyota Astra Motor kemudian memperkenalkan Toyota Kijang generasi kedua. Pickup berkode chassis KF20 ini hanya mendapatkan perubahan di sektor mesin dan beberapa perintilan kecil lainnya. Mobil niaga yang populer dengan nama Kijang Doyak mendapatkan mesin baru berukuran 1300 cc berkode 4K yang menghasilkan tenaga sekitar 58 horsepower. Belakangan, menjelang akhir produksi mobil ini pada 1983, Toyota memutuskan untuk kembali menaikkan kapasitas mesin Toyota Kijang menjadi 1500 cc. Sementara itu, Kijang juga mulai menambahkan beberapa fitur seperti kaca jendela di bagian pintu mobil, pembaruan sistem penguncian pada pintu, hingga mengubah desain lampu dari yang berbentuk bulat menjadi persegi. Pada Kijang generasi kedua ini, Toyota Astra Motor kemudian memperkenalkan versi minibus Kijang KF20 yang memiliki konfigurasi 3 dan 5 pintu. Kijang yang diberi nama Kijang Komando dan Kijang Family ini diproduksi melalui karoseri yang ditunjuk oleh Astra. Generasi ketiga Toyota Kijang kemudian meluncur ke publik pada tahun 1986.
Toyota Kijang yang memiliki nama panggilan Kijang Kotak atau Kijang Super ini merupakan Kijang lawas yang peredarannya paling lama dalam sejarah Kijang. Selain mendapatkan perubahan secara signifikan di bagian mesin dan desain, Kijang generasi ketiga ini mendapatkan perubahan orientasi produksinya. Untuk pertama kalinya, secara resmi Toyota Astra Motor memproduksi Kijang dalam bentuk minibus 7 penumpang dengan konfigurasi 3 dan 4 pintu. Selain dalam bentuk minibus, Toyota juga masih memproduksi Kijang dalam bentuk pickup 2 pintu. Kijang generasi ini telah menggunakan teknologi full press body yang berfungsi untuk menekan penggunaan dempul dalam proses pembuatan Kijang hingga 2-5 kg dempul per mobil. Tercatat, Kijang kotak ini beredar di Indonesia selama 10 tahun dan mendapatkan beberapa kali facelift dengan penambahan fitur dan varian. Base awal Kijang kotak terdiri dari versi short wheelbase atau KF40 dan long wheelbase atau KF50. Selain itu, ada pula Kijang Ranger yang memiliki bentuk bodi short wheelbase namun memiliki fitur yang sama dengan Kijang long wheelbase. Kijang kotak kemudian mendapatkan facelift pada tahun 1989 dengan penambahan fitur dan desain yang disegarkan. Ciri khas Kijang facelift ini terlihat pada penggunaan logo triple ellipse Toyota dengan desain grill yang lebih elegan dengan elemen chrome. Pada 1991, Kijang kotak kemudian mengalami perubahan pada sistem kemudi dengan menggunakan sistem rack and pinion dan penyempurnaan pada axle tricouple untuk mengurangi getaran serta penambahan power steering. Kemudian, Toyota memperbarui sistem pembuatan bodi Kijang pada tahun 1992. Sistem pembuatan bodi yang dikenal dengan nama Toyota Original Body ini memungkinkan Toyota Kijang diproduksi tanpa menggunakan dempul. Produksi Kijang generasi ketiga ini berhenti pada tahun 1996. Sepanjang peredarannya, tercatat ada 2 jenis mesin yang digunakan Toyota sebagai dapur pacu Kijang, yakni mesin 1500cc dan 1800cc. Mesin 1500cc yang berkode 5K tersebut merupakan mesin yang sama dengan generasi Kijang Doyok, namun dengan sejumlah peningkatan tenaga menjadi 63 horsepower. Mesin ini digunakan Kijang hingga produksi 1996. Sementara itu, versi mesin 1800cc berkode 7K digunakan pada Kijang generasi ketiga hingga keempat pre-facelift. Mesin ini membuat tenaga Kijang meningkat hingga 80 horsepower. Kedua mesin yang masih menggunakan teknologi karburator tersebut hanya hadir dalam versi transmisi manual 5 percepatan. Dapat dikatakan, generasi ketiga Toyota Kijang ini memulai persaingan di kelas minibus terjangkau yang menggunakan nama-nama binatang seperti Isuzu Panther, Daihatsu Zebra, Mitsubishi Kuda, dan tentu saja bersama Toyota Kijang. Klimaks persaingan minibus tersebut kemudian mencapai puncaknya pada tahun 90-an hingga awal dekade 2000-an. Pada tahun 1997, Toyota kemudian memperkenalkan Kijang generasi keempat. Kijang yang dikenal dengan nama Kijang Kapsul ini memiliki desain dan bentuk yang mengkurva sehingga menyerupai kapsul seperti namanya. Tercatat, Kijang generasi keempat ini merupakan Kijang dengan pilihan bodi dan varian yang paling banyak dalam sejarahnya. Setidaknya ada 18 varian Kijang generasi keempat, mulai dari pickup hingga minibus, short chassis hingga long chassis, mesin diesel hingga mesin bensin. Ini merupakan Kijang pertama yang mendapatkan varian mesin diesel. Kijang Kapsul tercatat menggunakan beberapa varian mesin, mulai dari 1800cc berkode 7K warisan Kijang kotak, mesin 2000cc injeksi berkode 1RZE, serta mesin diesel berkode 2L yang memiliki tenaga 83 daya kuda dengan torsi puncak 160 Nm. Kijang generasi keempat ini tercatat sukses di pasar otomotif domestik dan menjadi market leader di kelasnya. Bahkan, persaingan Kijang dengan para kompetitornya, yakni Isuzu Panther dan Mitsubishi Kuda, mencapai puncaknya pada era Kijang generasi keempat ini. Selain berjaya di pasar domestik, Kijang generasi keempat ini juga diekspor ke beberapa negara. Setidaknya ada 10 negara tujuan ekspor seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Filipina, hingga pasar Afrika. Bahkan, di pasar Afrika, mobil yang diproduksi dengan nama Toyota Condor ini menggunakan konfigurasi mesin 3000cc 4x4. Peluncuran generasi kelima Toyota Kijang pada September 2004 merupakan lompatan besar bagi Kijang. Penggunaan nama Toyota Kijang Innova menandakan kenaikan kelas Toyota Kijang menjadi medium MPV, sementara kelas yang ia tinggalkan kemudian digantikan oleh Toyota Avanza.
Toyota memutuskan untuk lebih menyederhanakan produksi Kijang Innova generasi pertama ini dengan fokus sebagai MPV medium dengan dua varian mesin, yakni 2000cc bensin dan 2500cc diesel. Sementara itu, Toyota mulai menjual Hilux single cab sebagai versi pickup dari Toyota Innova generasi ini. Toyota Innova ini tampil dengan bentuk yang jauh lebih modern dengan fitur-fitur yang semakin banyak seperti penggunaan perkeong, AC digital, penggunaan setir kulit, dual airbag, sensor parkir, hingga rem ABS. Selain dua varian tersebut, Kijang yang dikenal dengan nama All New Kijang Innova ini juga sempat hadir dengan varian mesin 2700cc bensin, menggunakan captain seat dan perintilan-perintilan kemewahan lainnya. Mesin berkode 2TRFE inline 4 ini mengeluarkan tenaga sebesar 159 horsepower dengan torsi 244 Nm. Namun, varian ini tidak lama dipasarkan karena tidak laku di pasaran. Tercatat, Toyota Kijang Innova generasi ini mendapatkan 2 kali facelift dan diproduksi hingga tahun 2015. Toyota Innova generasi kedua atau Toyota Kijang generasi ke-6 kemudian meluncur pada akhir tahun 2015. Toyota Kijang berkode AN140 ini menggunakan platform baru dan mesin baru yang disegarkan. Di generasi ini, Kijang Innova dikenal dengan nama Kijang Innova Reborn. Di pasar Indonesia, Kijang Innova generasi kedua ini hadir dengan dua pilihan mesin, yakni 2000cc bensin dan 2400cc diesel. Mesin bensin tersebut masih menggunakan mesin yang sama dengan generasi sebelumnya, namun dengan update penggunaan dual variable valve timing atau Toyota menyebut dual VVTi. Penggunaan dual VVTi menambah tenaga mesin ini menjadi 137 horsepower. Varian diesel Kijang Innova menggunakan mesin berukuran 2400cc berkode 2GD FTV. Meski mengecil 100cc dari generasi sebelumnya, mesin ini mampu mengeluarkan tenaga yang lebih besar, yakni 147 daya kuda dengan torsi puncak 400 Nm. Peningkatan tenaga ini disebabkan penggunaan variable nozzle turbocharger dan intercooler. Selain itu, belakangan Toyota Astra Motor merilis Innova Venturer sebagai varian termewah dari Kijang Innova generasi ini. Innova Venturer ini hadir dengan pilihan mesin bensin dan diesel. Varian mewah Innova ini mendapatkan beberapa fitur seperti 7 airbag, jok kulit dengan captain seat, hingga penambahan panel chrome di sisi eksterior. Selain di Indonesia, beberapa generasi Toyota Kijang juga dijual di negara-negara lain dengan nama yang berbeda-beda, seperti Unser di Malaysia, Zest di Vietnam, Tamarau di Filipina, dan Krista di India. Demikianlah sejarah mengenai Toyota Kijang. Jika kalian memiliki saran mengenai kendaraan apa yang harus kami bahas di video selanjutnya, silakan komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, share, dan subscribe channel Wishlab, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk mengunjungi halaman Facebook kami di facebook.com/wishlab.id. Saya Dedi dan sampai jumpa.